Salam rekan-rekan investor dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu saham yang merupakan raja daripada media sosial ya. Saham tersebut adalah saham dari Facebook ya, yang beberapa waktu yang lalu berubah nama menjadi Meta begitu. Saham daripada Meta ini memang untuk tanggal 27 Oktober 2022 begitu ya. Terjadi penurunan yang cukup dalam ya. Kalau kita lihat di sini terjadi penurunan sampai dengan 22%. 22%, dan ini adalah kejatuhan saham yang cukup istilahnya mengagetkan ya, karena memang kita tahu bahwa saham ini adalah saham yang selama 1 tahun terakhir ini juga sudah terjadi penurunan di 69,51%. Adapun untuk satu hari ini sudah terjadi penurunan 22,82%. Dan kita tahu bahwa Facebook ini ya, ataupun saham Meta ini merupakan induk dari perusahaan WhatsApp ya, yang beberapa waktu yang lalu juga terjadi down begitu. Kemudian juga media sosial Instagram, dan juga aplikasi Facebook yang memang mengawali daripada perusahaan besutan Mark Zuckerberg ya. Gimana tuh nyebut namanya tuh ya, kurang lebih begitulah. Nah rekan-rekan, kalau kita lihat memang salah satu pesan daripada para investor-investor dunia itu memang kita harus berani ketika orang lain takut, dan kita harus takut pada saat orang lain berani. Kurang lebih terjemahannya adalah begini. Terjemahan adalah pada waktu terjadi penurunan yang cukup dalam ya, itu berarti posisi orang ataupun investor itu takut gitu. Takut untuk melakukan pembelian terhadap saham-saham karena memang posisi dalam market yang jatuh begitu. Jadi banyak yang posisi yang takut, dan pada waktu itulah kita harus memunculkan keberanian untuk mengambil langkah untuk justru melakukan pembelian pada waktu harganya turun. Dan justru kita harus takut ketika orang lain sedang dalam posisi senang ya, atau dalam posisi yang berani, yaitu pada waktu harga saham sedang naik ya. Jadi pada waktu harga saham naik itu adalah posisi orang banyak bergembira, banyak senang begitu, kemudian melakukan pembelian saham. Justru itu yang harus dihindari. Justru ketika misalnya orang lagi posisi senang karena harga sebuah saham itu sedang naik begitu, maka kita harus berprinsip bahwa pada waktu itulah kita harus menahan untuk tidak melakukan pembelian. Karena kenapa? Karena itu berkaitan dengan nanti average cost ataupun harga rata-rata yang akan berpengaruh begitu ya. Seperti misalnya saya contohkan di sini. Harga rata-ratanya adalah 153,92 dolar. Dan posisi untuk hari ini terjadi penurunan sebesar 22,59% dari harga sebelumnya, dari hari kemarin begitu. Nah, ini akan saya buktikan ya rekan-rekan, bagaimana average cost ini memang memberikan satu keuntungan yang cukup luar biasa ketika kita masuk di dalamnya begitu. Nah, kita lihat di sini 153,92 average cost ya, harga rata-rata pembelian. Harga rata-rata pembelian ketika kita melakukan pembelian di harga 100 dolar saat sekarang ini, maka harga rata-rata ini dia akan turun. Harga rata-rata ini dia akan turun, average cost-nya dia akan turun. Kita coba 153,92. Kita buy. Kita buy 1 dolar aja ya. Kemudian nanti akan kita tadi berapa? Kita ingat bahwa ini harga rata-ratanya tadi itu di 153,92 ya. Nah, kalau kita buka dengan harga 100 tadi itu, kita beli harga 100, maka ini menjadi, lihat rekan-rekan, ini menjadi 15132. Nah, ketika harga rata-ratanya itu adalah dia semakin mengecil dengan harga saat sekarang ini, otomatis kan ada potensi capital gain ataupun keuntungan yang semakin besar kita dapatkan.
Nah, meskipun memang posisi pada saat ini saya mengalami kerugian sebesar 10,43 dolar atau 33,63%, ya. Jadi tadi ini menandakan bahwa semakin kita berani untuk melakukan pembelian di harga yang turun saat sekarang ini, maka secara tidak langsung harga rata-ratanya akan semakin mengecil begitu. Jadi itu maksudnya kita harus istilahnya berhati-hati pada waktu orang lain sedang senang, ya, dan kita harus atau kita harus memposisikan diri untuk takut, ya, pada waktu orang lain senang, dan juga kita harus memposisikan diri untuk berani pada waktu orang lain takut, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai misalnya ketika harga sedang naik lalu kita juga ikut-ikutan untuk melakukan pembelian, karena itu nanti akan berpengaruh pada average cost-nya, ya. Nah, justru ketika harga turun saat sekarang ini, kalau kita lihat harganya turun, ya, kita lihat tadi berapa, turunnya hari ini adalah di angka 22% begitu dari hari kemarin, maka kita masuk gitu, kita langsung beli begitu untuk saham yang di Facebook ini, dan saham Meta ini, karena kita tahu bahwa ada 3 media sosial, ya, yang memang digunakan oleh hampir, ya, masyarakat di seluruh dunia pasti mengenal itu apa itu Facebook. Mulai dari Facebook, ya, yang awal yang kita kenal di awal-awal kelahirannya media sosial Facebook. Kemudian kita juga mengenal WhatsApp, ya, aplikasi yang memungkinkan seseorang untuk dapat berkirim pesan secara gratis. Kemudian juga kita tahu Instagram, ya, postingan-postingan dari para influencer dan juga para mereka-mereka yang memang aktif dalam dunia Instagram itu kan cukup luar biasa. Jadi ketiga perusahaan ini ataupun ketiga media sosial ini, maka dia induk perusahaannya adalah Meta, adalah Facebook, yang itu diperjualbelikan di bursa saham Amerika Serikat begitu. Nah, kalau kita lihat di sini memang di expert, ya, ataupun para analis saham juga 75% itu merekomendasikan untuk melakukan pembelian. Adapun sebesar 22% itu ditahan katanya, dan hanya 2,4% yang memberi rekomendasi untuk melakukan penjualan begitu. Jadi rekan-rekan, salah satu misalnya yang harus kita ketahui bahwa memang begini, memang untuk kategori saham-saham dengan fundamental bagus seperti misalnya Facebook dan lain sebagainya, dan perusahaan-perusahaan besar yang lainnya, memang posisinya sangat jatuh sekali, ya. Kalau kita lihat di sini memang posisi dalam waktu 5 tahun ini dia sudah menyentuh harga 100, ya, harga 100 pada hari ini. Adapun harga tertingginya untuk 5 tahun ini adalah di 378 gitu. Jadi sudah ada selisih yang cukup dalam, ya. 100 ke 378 itu untuk 5 tahun terakhir ini berarti ada sekitar 278 dolar istilahnya penurunan harga, dan itu cukup luar biasa. Dan ini memang kita memang tidak tahu apakah memang Facebook saham Meta ini akan semakin turun, ya, dan juga kita tidak tahu kapan dia akan mantul ataupun harganya akan naik kembali begitu. Tapi paling tidak memang untuk saham-saham dengan kelas dunia yang seperti ini, maka kita harus melakukan pembelian secara cicilan, ya. Jangan langsung kita beli sekaligus, tapi kita cicil, semakin turun kita beli lagi dan kita beli lagi. Demikian rekan-rekan mengenai rekomendasi daripada saham untuk hari ini, terutama untuk saham di kategori kategorinya adalah kategori media sosial ini kalau tidak salah, ya. Kalau kita lihat di sini dia kategori social media maniac, ya. Social media, termasuk juga dia merupakan S&P 500, ya. Kalau saya sudah menjelaskan kemarin di video sebelumnya tentang S&P 500 itu apa. Kemudian dia juga merupakan saham di indeks Nasdaq 100, ya. Dan ada estimasi keuntungan 50% nanti keuntungan yang bisa kita peroleh begitu. Demikian rekan-rekan, semoga video singkat ini bisa memberi satu petunjuk bagi rekan-rekan untuk dapat melakukan pembelian saham yang layak untuk dikoleksi gitu. Meskipun ini adalah bukan untuk memaksa teman-teman untuk melakukan, rekan-rekan investor untuk melakukan pembelian terhadap saham daripada Meta ini, tapi paling tidak dari pergerakan harga yang cukup turun saat sekarang ini, memang ini adalah kesempatan kita untuk masuk dan mengakumulasi terhadap saham-saham yang
luar biasa ini begitu. Demikian rekan-rekan, semoga video singkat ini membantu. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitas kembali.